Hai Smart Investor, dolar Amerika Serikat merosot oleh tekanan jual aset-aset safe haven di tengah meningkatnya harapan pasar untuk pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19. Sementara, kasus COVID-19 di dunia saat ini lebih dari 6,6 juta, naik dari 2 pekan lalu 4,6 juta orang. Di Amerika Serikat sendiri, kini sudah hampir mencapai 1,96 juta kasus, naik dari 1,5 juta pada 2 pekan lalu. Seperti biasa, kami akan membahas prospek pasar sepekan ke depan. Dan bersama saya sudah hadir Pak Remen Abadi. Halo Pak Remen, apa kabar? Baik, Ika. Bagaimana update pasar terkini nih Pak? Ya, harga mayoritas aset-aset beresiko seperti bursa saham dan harga minyak dunia ya, ini lanjutkan kenaikan di pekan kemarin. Seperti Anda lihat di tabel ini, mulai indeks saham mulai dari Dow Jones Amerika Serikat, Hang Seng Hong Kong, Stocks 600 Eropa, dan Shanghai Composite Cina itu mengalami penguatan di penutupan 5 Juni kemarin. Nah, harga minyak juga mengalami kenaikan. Nah, sementara harga aset-aset safe haven seperti emas dan US dollar ini merosot. Nah, demikian dengan harga obligasi pemerintah Amerika Serikat ya dalam tenor 10 tahun USD 10Y ini kodenya itu juga mengalami tekanan harganya, dan ini mendorong yieldnya menjadi naik ya di penutupan tanggal 5 Juni kemarin. Lalu isu apa yang bisa diperhatikan untuk pekan ini Pak? Ya, kita perlu perhatikan terlebih dahulu bagaimana meningkatnya harapan pasar terhadap pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19. Nah, ini sangat ditopang oleh yang pertama reopening atau relaksasi ekonomi bertahap Amerika Serikat sejak paruh pertama di bulan Mei 2020 ya. Dan masih akan berkelanjutan secara bertahap hingga Juni ini. Terus poin kedua yang perlu diperhatikan harapan penemuan vaksin lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah data ekonomi periode Mei Amerika Serikat yang relatif lebih baik dari bulan April sebelumnya. Bahkan tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis Jumat kemarin di luar dugaan dirilis jauh lebih baik. Non-farm payrolls dirilis naik 2,5 jutaan ya, dari April sebelumnya minus 20,6 juta. Sementara unemployment rate atau tingkat pengangguran Amerika Serikat itu dirilis 13,3%. Ini membaik dari 14,7% di April sebelumnya. Nah, harapan pasar tersebut bisa meningkat lebih lanjut ya. Nah, ini sentimennya untuk yang perlu diperhatikan pekan ini adalah FOMC meeting pada hari Kamis dini hari. Jika FOMC meeting pekan ini menyerap rilis positif data-data ekonomi Amerika Serikat tersebut, suku bunga tetap dipertahankan memang di perkiraannya ya. Nah, namun prospek kedepannya itu bisa lebih optimis dari sebelumnya. Jika ini terjadi, ini dapat menguatkan dolar kembali. Aset apa yang bisa kita perhatikan di pekan ini, Pak? Ya, yang pertama dengan dengan potensi penguatan dolar dari FOMC meeting pekan ini, saya pikir yang pertama dolar yen perlu diperhatikan. Ini masih dapat melanjutkan reboundnya, berpotensi berlanjut selama kisaran 109.20 hingga 108.80 itu efektif sebagai zona support. Kisaran resisten di 110.00 hingga 110.70 dapat menjadi sasaran rebound lebih lanjut. Aset kedua euro dolar ya. Nah, ini waspadai koreksi dari zona puncak ini dapat berkembang lagi. Tadi zona 1.1350 hingga 1.1382 itu dapat berpotensi sebagai resistance. Nah, sementara support di 1.1250 hingga 1.1180 dapat menjadi sasaran koreksinya. Nah, yang ketiga adalah emas. Koreksi masih akan berkembang selama fluktuasi masih terbatas di kisaran resisten 1710 hingga 1735. Nah, sasaran koreksi atau pengembangan dari koreksi ini dapat menuju support yang ada di 1650. Baik Pak Remen, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Ika. Demikian Smart Investor, jadi pekan ini adalah potensi USD untuk menguat lagi setelah merosot di pekan lalu. Semoga ulasan ini dapat menjadi informasi yang berguna dan sekaligus dapat jadi peluang untuk Anda. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan sampai jumpa.